saya Ardi Pratama, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nafila, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rizkia Aryani Putri, nomor absen 20. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang pergaulan yang dilandasi nilai agama. Saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan yang dilandasi nilai agama. Apa itu pergaulan? Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama hingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ajaran agama memberikan pengetahuan dan mengajarkan kita sebagai umat manusia untuk mematuhi dan menjalankan perintah Tuhan serta menjauhi larangannya. Ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa saling mencintai terhadap sesama. Saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama manusia merupakan kodrat suatu karunia yang tinggi nilainya. Adanya rasa saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama dapat mencegah manusia untuk tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, memiliki sikap tenggang rasa, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Manusia yang saling mencintai terhadap sesamanya akan mengembangkan perilaku yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, serta gotong royong. Memahami dan melaksanakan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum atau bersama. Berikut adalah contoh pergaulan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kena main rokok yuk. Apa mau gawat ya? Aku yang agak gawat ayo. Apa? Bagi ya. Beda apa? Ang kureng ayo. Beda apa? Mahal nuro ka. Ayo. Kok ang kureng? Apa sih? Andi. Dia remar ya? Dua ya. Oh dia. Lah, Di, abang kakek sakit? Iya. Ini senyar kakek. Kipah mati tang bapak. Iya, gimana? Dah? Dalam sabda tenang ki bergitar. Iya, dia kebinaan dia kan. Concat. Gini Pak, Ya. aduh uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti udah tadi gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh iya, sama-sama. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari.
Saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak Pak. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani ke pedasnya itu Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya, iya. Terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Terima kasih. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا. Kami di sini ingin meminta pendapat Ibu. Di sini kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pergaulan dari segi agama, Ibu? Pergaulan dari segi agama. Menurut Islam, pergaulan itu yang benar, itu yang tidak melampaui batas. Sebenarnya kalau dalam agama Islam, kita aja tatap muka kayak gini ya, bertatapan itu sudah maksiat ya dalam Islam. Tapi karena kita ini bukan di negara Islam, tapi di negara Indonesia yang menganut 5 agama, yang katanya harus ada apa namanya itu dalam beragama itu toleransi dalam toleransi beragama. Tapi kalau Islam sebenarnya ya tidak boleh sih sebenarnya dalam pergaulan yang seperti ini gitu. Makanya kita usahakan supaya bagaimana cara bergaul secara Islam. Jadi apalagi dalam pergaulan bebas, itu sangat tidak boleh atau dilarang. Seperti apa pergaulan bebas? Yang misalnya laki-laki dan perempuan itu yang biasanya dalam bertemu atau apa atau dalam pacaran lah istilahnya, itu dilarang sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan aturan agama maupun norma. Kita hidup itu beragama, jadi kita juga memegang teguh norma agama, norma adat, di mana kita tinggal di lingkungan yang negara Islam, maksudnya negara yang mayoritas Islam, di mana kita tidak meniru dengan budaya-budaya Barat. Jadi pakaian kita sudah berjilbab, sopan menutupi aurat. Itu dalam lingkungan masyarakat yang kita, apalagi Madura, banyak pesantren agamanya kuat. Jadi kita harus menjaga norma itu, menjaga daerah kita, yang mana kita itu basisnya adalah hidup di daerah yang banyak pesantren maksudnya gitu. Jadi dijunjung tinggi norma agama maupun norma masyarakat. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang di luar batas atau maksiat atau pacaran yang keterlaluan sampai terekspos, itu kan norma masyarakatnya sudah tercemar kita di masyarakat gitu. Jadi kita harus juga menjaga norma sebagai siswa atau siswi, bagaimana kita berbuat itu yang baik, yang sopan, menjaga
menjaga jarak, bagaimana pergaulan yang bagus, yang baik sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Untuk pertanyaan yang kedua, di sekolah kita ini kan sekolah negeri, yang dimana laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah. Bagaimana cara kita bergaul dengan semestinya dalam keadaan seperti ini menurut ajaran agama Islam? Kita negeri ya, otomatis tidak pisah ya. Kalau di pesantren mungkin ada yang pisah, perempuan-perempuan, laki-laki. Karena di kita ini tidak memenuhi untuk yang seperti itu dipisah, ya kita tadi bagaimana kita membawa diri kita, bergaul kita dengan baik, dengan yang sesuai dengan syariat Islam, tidak berpelukan di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup, dan yang seperti itu dilarang. Jadi bagaimana mengantisipasi ketika kita dalam lingkup yang seperti ini, yang mana laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu dalam satu kelasnya ada disatukan gitu ya. Jangan bebas, kita harus membatasi bagaimana kita dalam berkomunikasi, berkontak gitu. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Ibu. Menurut Ibu, di sekolah SMA Negeri 1 Blega ini dalam masalah pergaulan apakah sudah baik atau tidak, Ibu? Selama saya di sini, yang saya lihat dan saya pantau itu sudah bagus, karena ya saya lihat ya setiap harinya anak-anak itu sopan, ya biasalah bergaul dengan temannya yang anggap secara norma agama itu sudah dilakukan. Lihat aja pakaiannya sudah tertutup auratnya. Untuk yang perempuan sudah berjilbab semua, sopan sama gurunya, bersalaman ketika kita tidak COVID mungkin ya, pasti akhlak yang bagus. Insya Allah nanti tercetak generasi lulusan SMA Blega itu yang berakhlakul karimah, intelek dan berakhlakul karimah. Jadi kemampuannya, otaknya juga bisa diandalkan, akhlaknya juga bisa diandalkan. Jadi sopan-sopan lah anak sini, saya kira pergaulannya juga bagus gitu ya, sesuai dengan syariat agama. Jadi cukup sekian, Bu. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Untuk dan ini terima kasih juga telah memberikan pendapat Ibu dan juga pelajaran-pelajaran baru untuk kita semua. Yang video ini bisa kami salurkan di channel YouTube juga, Bu. Iya. Jadi sebelum ditutup, pesan saya itu sama anak-anak semuanya, ini kan remaja itu masih dalam pencarian jati diri, otomatis kan masih banyak gangguan-gangguan untuk bagaimana kadang-kadang iman kita itu bisa terkikis lah oleh zaman yang sekarang ini. Maka dari itu kita harus bisa pandai membawa diri, kita harus tahu bahwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang agama itu dosa. Jadi kita kuatkan iman kita, itu saja. Jadi kalau kita mau bergaul, mau pacaran, mau apa, itu masih ada batasan-batasan. Jadi tidak terlalu bebas ya dalam bergaul. Ya, bagaimana kita orang Islam, jadi harus punya iman yang kuat. Insya Allah kalau imannya kuat, kita mau melakukan maksiat apapun, melakukan sesuatu yang buruk apapun, itu kan kita itu masih ada pencegahan gitu, ditahan karena ada iman kita yang kuat ini. Jadi tidak akan tergoda oleh sesuatu keburukan atau kejahatan yang tidak sesuai dengan agama kita. Mau maksiat mau apa, kita itu sudah terbentengi dengan iman kita. Kalau iman kita kuat, makanya jangan lupa sholat, ngaji ya. Kita orang Islam, jaga itu saja. Jadi kalau pacaran jangan
jangan terlalu bebas, pakailah pacaran Islam yang ketemunya ya cuman hanya sebatas assalamualaikum apa kabar. Itu yang itu. Jadi di WA atau di HP kita kalau berkontak ya pakailah cara-cara Islam saja, jangan pakai cara-cara barat ya. Yang di situ nanti isinya, kalau perkataan kan juga ada maksiatnya, sehingga nanti mengarah ke hal-hal yang apa, kita di daratnya itu yang nanti bisa mengarah kepada perbuatan di darat kalau di chat-chatnya itu sudah tidak bagus, sudah di luar batas gitu. Sekian dari kami Ibu. Langsung ditutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.